Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kita akan membicarakan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Siapa yang memiliki peluang untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya? Antara nomor 1 pasangan Iwan Dede, nomor 2 Cecep Asep, dan nomor 3 Ade Iip. Soal ini kita akan membicarakannya dengan salah seorang peneliti senior, alumni ya, Lingkaran Survei Indonesia LSI, yang hari ini menjadi Direktur Smart Politika Indonesia, konsultan politik yang hari ini juga cukup sibuk dengan berbagai macam pendampingan politik di Indonesia. Baik, saya perkenalkan, ini dia Kang Geri Muhammad Iqbal. Selamat sore, Bro. Sore, Kang Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Geri, sebelum kita berbicara peluang, kemarin sebelum ada hasil rilis dari Polmark Indonesia, itu ada sebuah hasil survei yang mengatasnamakan lingkar, apa ya namanya tuh? Ya pokoknya itulah, dan dirilis di salah satu media di Tasikmalaya. Gimana pendapatnya dengan hasil survei itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Baraya Priangan. Sore, Kang Muhajir. Sebelumnya, mohon maaf ini karena sambil dalam perjalanan. Jadi, terkait dinamika Pilkada Kabupaten Tasik, kalau kita melihat kan terkait hasil survei, kita harus melihatnya secara benar-benar penuh ya, jadi nggak hanya framing aja dari judul beritanya aja, lihat juga track record lembaga surveinya seperti apa. Itu ada namanya jaringan survei independen. Jaringan survei independen ya. Dan apakah lembaga survei tersebut tergabung ke asosiasi lembaga survei? Karena data survei kan nggak bisa asal-asalan nyebut angka, datanya harus benar-benar dipertanggungjawabkan, dan raw datanya harus jelas, dipertanggungjawabkan juga ke lembaga asosiasi yang tergabung. Selama saya gabung di lembaga survei dari 2010, kayaknya baru dengar nama lembaga jaringan apa tadi? Jaringan survei independen. Jaringan survei independen. Cara metodologinya seperti apa, kemudian jumlah respondennya kita juga nggak bisa terlalu jauh judge ya, karena belum tahu metodologinya seperti apa, kemudian jumlah sampling dan margin errornya bagaimana. Tapi Ya, dari ya, ya. namanya aja kayaknya kurang familiar, Kang Muhajir. Jadi survei itu tidak bisa dipercaya ya. Kurang lebih seperti itu ya. harus harus lebih detail lagi, eh, baca beritanya secara utuh ya. Ya masyarakat sekarang kan gampang terpengaruh oleh, oh ini lembaga survei katanya. Dan Kalau kita di Smart Politika kan tergabung di Persepi, Perkumpulan Survei Opini Publik. Jadi semua lembaga survei yang kredibel ada dari mulai SMRC, Data Politika, dan Polmark juga ada di situ. Dan kita ada surat pernyataan gabung wajib mempertanggungjawabkan raw data dan siap diberikan sanksi jika memberikan data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. oke. Jadi dinamika yang Kang Geri lihat, ini kan setahun kemarin juga kan sudah melakukan survei di Kabupaten Tasik ya. Dinamikanya gimana kira? Beberapa kali memang kita memantau sama meneliti di Kabupaten Tasikmalaya ini ya. Kita ada survei terakhir Smart Politika itu pasca Pileg 2024 kemarin, memang yang saya agak lupa datanya, tapi jauh terakhir ini memang tingkat kepuasan terhadap Pak Bupati Pak Ade Subianto masih di atas 70% waktu itu kepuasannya. Kemudian juga beliau ini secara elektabilitas pada waktu itu maju sendirian, jadi nggak ada
kompetitor pada waktu itu. Memang pada waktu itu memang belum banyak yang muncul ya. Iya. Ada Pak Iwan, kemudian Pak Wabub juga belum declare. Jadi memang waktu itu sendirian secara elektabilitas jauh melaju sendirian, nggak ada kompetitor. Berbicaranya pada waktu itu hanya siapa yang jadi wakilnya Pak Bupati waktu itu. Dan kita terakhir memang belum ada survei lagi. Ya kalau lihat dari tren ya bulan Juni, bulan September, Oktober, dan yang terakhir yang dirilis oleh Polmark itu tampaknya Pak Ade masih sangat tinggi. Pertama yang ingin saya sampaikan, memang kemarin kita juga melihat ya rilis Polmark itu. Pertama dari sisi kredibilitas Polmark ini sangat bisa dipertanggungjawabkan ya. Polmark pertama gabung di Persepi, kemudian di asosiasi lembaga survei, siapa sih yang nggak kenal lembaga Polmark. Jadi saya rasa surveinya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang nggak kenal dengan Pak F. Saifullah. Kemudian secara metodologi juga jumlah samplingnya kemarin untuk Kabupaten Tasik cukup besar ya, representatif. 800 responden dengan margin error 3,5%. Standar biasanya untuk kabupaten kota itu biasanya 440 sampai 600. Dan kemarin samplingnya saya lihat sudah 800, artinya itu sudah lebih representatif menggambarkan peta terkini di Kabupaten Tasik. Kemudian dari periode pengumpulan data di lapangannya itu di November, di minggu kedua kemarin. Minggu pertama sampai minggu kedua. Artinya secara data kalau istilah Jermannya Handelt keneh. Harus keneh ya. Handelt keneh, jadi sangat bisa jadi ukuran jelang tanggal 27 November nanti. Kemudian yang memang cukup kaget dengan hasilnya. Kagetnya gimana? Pak Ade masih melaju sendirian ini kalau kita lihat dari 3 pasang ini domplak. Kalau kita lihat itu masih jauh dengan 2 kompetitor itu. Secara elektabilitas 49,5, kemudian CC 8,1 dan Pak Iwan dan pasangannya 8. Swing voternya 13,9%. Artinya kalau swing voter kita proporsional bagi rata juga nggak bisa mengejar, ataupun swing voter kita proporsionalkan kedua kompetitor sama sekali tidak mengejar. Ke satu kompetitor pun masih belum mengejar dengan angka. Kompetitor kita bagi kedua kompetitor itu tidak bisa mengejar. Artinya ini perbedaannya cukup jomplang dengan selisih waktu sekarang hanya tinggal H-2. Kalau dari periode survei kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 10 hari, memang cukup berat ya kerja-kerja dari dua kompetitor ini. Saya bisa katakan sebetulnya kemenangan Ade Sugianto dengan IP hanya tinggal menunggu waktu. Karena dengan money politik sekalipun, idealnya money politik yang cukup tinggi, ini pengalaman kita di beberapa wilayah lain, money politik yang cukup tinggi, tingkat efektivitasnya kalau menjelang 1 bulan terakhir itu 5-8% Kang Muhajir. Oh, jadi kalau misalkan sekarang di H-2 ini taruhlah ditebar uang sekitar 20-30 miliar, itu tidak akan mengubah apa-apa. Sulit, tetap berat ya. Alasannya kenapa? Ini karena pertama elektabilitasnya terlalu jomplang, terlalu jauh. Kemudian juga kita lihat di sini dari kemantapan pemilih juga atau strong voternya 32,9. Kemudian kompetitor terdekatnya masih di angka 14,4. Jadi selisihnya yang cukup jomplang ini yang 2 digitnya juga cukup 2 digitnya cukup jauh marginnya. Jadi cukup berat karena waktunya cukup singkat. Ada money politik maupun ada blunder politik dari salah satu paslon memang cukup berat untuk mengejar ketertinggalan. Makanya dengan hasil survei Polmark ini, kalau saya bisa katakan dengan pengalaman dari berbagai survei terakhir yang kita lakukan, memang kalau kemenangan Pak Ade dan Iip ini hanya tinggal menunggu waktu di tanggal 27 November nanti. Jadi berbagai macam strategi, apakah itu negatif campaign, money politik, dengan uang, sembako, gas melon, ataupun apalah ya, itu hanya akan mempengaruhi sedikit saja. Iya.
Tidak lebih dari 10%. Kalau seefektifnya pun money politik itu tidak akan lebih dari 10%, Pak Muhajir. Pak Muhajir. Iya, 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 iya. Jadi kalau untuk mengejar di angka 2 digit itu terlampau sulit untuk lawan ya melakukannya. Betul, seperti itu, Kang Muhajir. Oke, jadi kesimpulannya gimana, Kak Geri? Ya, kalau kalau berdasarkan data dari Polmark ini, kalau saya dari Smart Politika hanya bisa menyimpulkan bahwa pasangan Ade Sugianto dan Iip ini tidak terbendung di Kabupaten Tasikmalaya. H-2 menjelang Pilkada Kabupaten Tasik ini, Pak Ade dan Pak Iip hanya tinggal menunggu waktu untuk deklarasi kemenangan nanti. Kalau kita Bos. mengacu hasil survei Polmark yang rilis di bulan November ini. Ya, karena itu tampaknya satu-satu acuan dari lembaga yang terpercaya. Saya bisa pastikan kalau Polmark bisa dipertanggungjawabkan karena kita juga di sesama riset sudah saling mengenal lah dalamnya risetnya siapa. Kemudian sama-sama di satu asosiasi juga di Persepi. Jadi kita bisa bisa tahu dan bisa dipertanggungjawabkan datanya. Oke, terima kasih Kang Geri atas waktunya. Sekarang lagi menuju bandara ya, menuju Kalimantan ya. Oke, oke. Terima kasih atas kesempatannya memberikan informasi yang cukup jelas dalam perspektif seorang peneliti dan konsultan di lembaga survei. Ini mungkin informasi ini akan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Kang Geri. Terima kasih kepada semuanya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.